minal muftalana hikmatak wa insyur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak albisna bi basratik wa afiatik wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'ala alim alama la'alim la sy'a Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim bin Alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wal warihi wa asqarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarmu bai'u syai'il halal tahir. Wa yarmu bai'u syai'i, wa yarmu dan haram. Tadi tidak boleh. Wa yarmu dan haram bai'u syai'i, yaitu menjual sesuatu al halal yang halal, al tahir yang suci. Alaman atas orang ta'allama yang tahu sampian annahu sesungguhnya orang yuridu yaitu bermaksud orang ayat syari yaitu durhaka orang dengan perkara dan sesuatu. Begitu juga jangankan perkara yang najis, jangankan perkara tersebut itu diharamkan oleh Allah. Begitu juga haram menjual sesuatu. Berarti kalau menjualnya haram, membelinya juga haram. Sesuatu yang diperbolehkan, yang suci, tapi untuk durhaka kepada Allah. Contohnya begini, sampai punya pisau, orang itu jelas suka membunuh. Sampean itu punya pisau, kalau dijual ke orang ke Zaid pasti untuk membunuh. Maka yang pertama yang tadinya boleh, tidak boleh. Mengapa? Karena itu durhaka kepada Allah. Yang menjualnya tidak boleh, juga yang membeli tidak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita sebagai umpama sebagai penjual, lihat pembeli. Kalau sekiranya pembeli durhaka kepada Allah, jangan. Begitu juga kita sewa sepeda motor. Oh, sepeda kita disewa oleh seorang pelacur, nyata pelacur. Sepeda motor kita atau kendaraan kita disewa oleh orang melakukan maksiat, jelas-jelas mereka teman-teman maksiat, maka menyewakan tidak boleh, haram itu, haram. Begitu juga seumpama kita menjual perkara sesuatu, kan haram nih menjual sesuatu yang halal. Contoh, jual sapi itu kan halal selama tidak mencuri sapi kita. Tapi kalau memang sekiranya kalau sapi buat kerapan nyata, tak boleh kita menjual orang itu. Karena kerapan tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu menyiksa hewan. Jadi tidak boleh. Umpama naudzubillah, saya punya sapi. Kalau dijual sama Hadi 10 juta, dibeli sama Bang Thohir 50 juta, tapi nyata untuk dikerap sapi. Maka tidak boleh saya menjual sama Bang Thohir. Bukannya saja sapi, umpama ayam. Bang Thohir punya ayam, dijual memang nyata untuk disabung, nggak boleh. Bang Thohir dosa, yang membeli juga dosa. Jadi kita lihat dulu, kalau perkara yang diharamkan udah jelas. Sekarang perkara suci tidak diharamkan oleh Allah, tapi bisa haram. Sebab apa? Sebab si pembeli sekarang ini. Tapi kalau memang sekiranya kita tidak tahu, ya tidak masalah. Umpama Bang Thohir jualan ayam di pasar. Namanya jualan ayam, ya tidak ada yang kenal kan gitu. Ya, tidak kenal, saking banyaknya pembeli. Tiba-tiba ayamnya disabung. Ya tidak dosa Bang Thohir, karena sama pembelinya tidak tahu. Ya kalau memang tahu, dia kembali ke tadi. Bukan hanya saja seperti hewan, apapun bentuknya, baju. Oh, kalau dijual sama Bang Thohir jelas umpama lakukan maksiat, ya udah jangan jual. Yang menjual dosa, yang membeli juga dosa. Jadi sesuatu tersebut tergantung yang dipakai. Sederhananya dibawa ngaji kita, sholawatan, yasin, bagus make-nya. Tapi kalau dibawa karaoke sekarang, dibawa karaoke yang campur aduk gimana laki-laki dan perempuan, udah tidak bagus itu.
Jadi sekarang lihat orangnya, lihat pemakainya, lihat posisi kondisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau memang sekiranya kita tahu semakin si pembeli. Kalau kita tidak tahu untuk apa, ya tidak masalah. Andai kata si pembelinya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu juga wabai Aisyah haram. Bila haram itu bahasa Arab, artinya cegahan, larangan. Haram itu bahasa Arab, artinya larangan, cegahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan lewat baginda Rasul sampai-sampai ke ulama-ulama. Wabail Aisyah, dan juga haram menjual sesuatu al-muskirati yang memabukkan, baik itu najis ataupun suci. Tapi memabukkan, contohnya seperti khamar atau ganja atau semisal itu, memabukkan kepada orang yang tidak biasa makai, itu haram. Baik sesuatu najis ataupun suci, tapi memabukkan. Sekiranya kalau orang biasa nenggak minuman keras kan nggak mungkin mabuk. Tapi kalau sekiranya diminum orang yang tidak biasa mabuk, entah itu berupa makanan, entah itu berupa minuman, entah itu berupa serbuk dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Yang menjual haram, dosa. Yang membeli juga dosa. Juga yang haram wabaiul ma'idi, menjual perkara yang ada cacatnya. Bila idharin, tanpa menjelaskan li'aini, pada suatu perkara yang cacatnya. Umpama sampai punya sepeda motor, motornya game, pernah game, harus dikasih tahu itu cacatnya. Umpama sepeda motor itu pernah dibubut, itu kan harus dikasih tahu. Apapun bentuknya. Umpama sampai punya sepeda motor, jual sepeda motor, mau jual mesin dompeng kah, Bang Mas Mudi. Kalau memang ada celahnya, kasih tahu aib-aibnya. Umpama jual mobil, sepeda motor kah, jual ya apa? Harus kita kasih tahu. Agar apa? Agar tidak menyesal orang yang membeli. Karena maksud daripada jual beli, yang membeli itu untung, yang menjual juga untung. Nah, itu. Umpama sapinya enggak sudah tua, tidak pernah dari perempuan, umpama Bang Sudin. Jadi jual sapinya itu tidak pernah bunting-bunting. Ditanya oleh orang, ini agak tua Bang Sudin, ini pernah bunting enggak? Ini bunting terus setiap tahun, padahal tidak bunting-bunting. Tak ada mengundungan kebelah ngandung, beli sebiar hati, beli. Satu tahun tak bunting, dua tahun tak bunting, itu dosa itu. Karena salah satu yang tidak bunting itu aib juga, celah juga itu namanya. Kan sapi pada umumnya itu bunting. Jadi banyak kalau orang itu tidak tahu hukum, dia menyangka itu halal tapi haram. Begitu juga seumpama jualan daging. Dan daging, padahal dagingnya daging biasa, diberilah darah, haram itu. Biar dikatakan daging segar, itu haram itu, dosa itu. Di saat bersumber dari perkara yang haram, maka tidak akan bakalan barokah. Di saat tidak barokah, tidak akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak membawa kita tenang kepada Allah. Itu membuat ada aja masalah inilah itulah. Mengapa? Karena sekarang permasalahannya tidak beres, yaitu sampai tidak nyangka bahwa itu haram. Ini contohnya. Umpama naudzubillah, Mas Udin jual dagingnya sudah lama, biar dikatakan baru, dikasihlah darah. Atau daging kotak, dibilang daging sapi apa? Daging segar, dikasihlah darah. Itu haram itu. Di saat perkara yang haram dibiarkan, tunggu aja dari Allah, cepat ataupun lambat, tidak akan pernah barokah itu. Cepat ataupun lambat ada aja nanti itu. Masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah anak buah, masalah kesehatan, masalah dari harta. Makanya harus hati-hati kita. Hati-hati.
Itu itu termasuk salah satu ada aib yang tidak diperjelas. Ya udah katakan ini daging apa? Jadi daging kotak. Terkadang daging kotak dicampur dengan daging segar. Aduh, itu gimana itu? Haram, tak boleh. Biarkan kita dapat sedikit asalkan barokah. Daripada banyak tidak barokah yang mendatangkan malapetaka. Yang kita cari di dunia itu barokah. Barokah harus cocok dengan syariatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-barakatu ma wafaqa syar'ah wa aqwalal ulama. Ini dinamakan barokah tersebut yaitu suatu perkara wafaqa syar'ah yang cocok dengan syariat. Yang cocok dengan peraturan Allah dan kanjeng Nabi. Dan juga dengan cocok dengan perkataan-perkataan ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kibin barokah. Oh, umpama bereslah kelakuannya semua. Jual belinya beres tapi tidak sholat, tidak akan barokah. Ini jual belinya beres. Bang Masudi umpama jual sapi beres. Pembelinya beres, yang jualnya beres. Tapi Bang Masudi tidak sholat. Ini penyebab juga daripada tidak barokah. Karena harus hubungan kita kepada Allah terutama itu. Jangan pernah meninggalkan perkara yang diperintah oleh Allah kalau ingin barokah. Syarat daripada barokah pertama harus menjaga hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wallahu a'lam bishawab. Langsung taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslimuji. Qala al-Imam Muslimuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asgharihi fid daraini amin. Wal qadi, saya punya tamu kurang lebih nggak sampai 1 bulan. Orang itu punya. Kalau dihitung matematika uangnya insya Allah banyak. Dia tanya sama saya, Kiai tidak pernah susah kan? Saya diam aja. Karena saya kalau penemuan tamu itu, ya kalau kesusahan kita angkat sama Allah aja. Sedangkan dia merengek terus ngadu inilah itu. Saya tidak pernah susah kan? Saya kata senyum saja. Ya saya jawab sederhana. Ya namanya manusia bang. Saya bilang gitu aja. Tapi saya tidak menjawab. Ya namanya manusia bang. Ada siang ada malam. Saya bilang gitu aja. Betul para ulama, para orang yang dekat kepada Allah, dia barokah sebenarnya. Barokah. Makanya kita semoga diberikan barokah oleh Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW, lewat para wali-walinya Allah, aulianya Allah, lewat para ulama-ulama Allah, sehingga hidup kita, anak istri kita, umur kita semuanya harta yang tidak Allah titipkan, semoga barokah, semakin dekat, membuat kita dekat kepada Allah dan kanjeng Nabi lewat para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadi Imam Fakhruddin Ar-Sabandi. Imam Fakhruddin Al-Sabandi karena rais al-immati, yaitu merupakan tokoh ataupun pemimpinnya iman. Karena rais al-immati merupakan qadi Imam Fakhruddin merupakan yaitu pemimpinnya para imam di Marwa, dalam negara Marwa. Wakana sultan, dan berada raja atau presiden yahtarimuhu, yaitu memuliakan Syekh atau Imam Fakhruddin. Wayatan ihtirami, dengan sebenar-benarnya muliakan. Wakana dan berkata sultan. Wakana dan berkata Imam Fakhruddin. Wakana yaqulu, dan berkata Imam Fakhruddin, innama wajatu hadil mansibah, pasti sungguhnya aku menemukan derajat seperti ini. Sebab apa? Bikhidmatil ustad, karena aku berkhidmat kepada guru ataupun ustad.
Fa idza kuntu akhdimul ustada, apabila aku yaitu melayani ustaz, memuliakan guruku Al-Qadhi Al-Imam Abu Yazid Ad-Dabbusi, wa kuntu akhdimuhu, dan aku akan dilayani juga. Nah, maksudnya begini, aku dimuliakan orang seperti itu barokah guruku. Aku dicium tanganku di barokah guruku. Karena aku berkhidmah kepada guru yaitu Imam Abu Yazid Ad-Dabbusi. Makanya saya bilang tidak akan jadi orang besar. Orang besar itu apa? Orang sampai ke Gusti Allah. Tidak akan pernah menjadi orang mulia di sisi Allah dan Kanjeng Nabi kalau dia tidak pernah memuliakan gurunya. Takkan bisa. Ini sampai mengatakan, nah, ini Qadhi Imam Fakhruddin itu punya guru. Gurunya siapa? Abu Yazid Ad-Dabbusi. Saking tingginya derajat beliau, wibawanya beliau. Jangankan cuma rakyat jelata, presiden ataupun raja menghormati pada Imam Fakhruddin. Cuma dia berkata, aku dimuliakan oleh orang, dihargai oleh orang, menemukan kedudukan seperti ini sebab aku muliakan guruku Abu Yazid Ad-Dabbusi. Barokah guruku lah aku seperti ini. Aku berkhidmah kepada guru. Aku membantu kepada guru, berkhidmah kepada guru. Dari sinilah barokah dari Allah turun lewat Kanjeng Nabi, lewat guru-guruku, sehingga aku menemukan pangkat derajat seperti ini, barokah guru. Wa adbagha ta'amahu 30 sanatan, dan aku berkhidmah, membantu. Wa adbagha ta'amahu 30 sanatan, dan aku memasak untuk guruku yaitu selama 30 tahun lamanya. Tukang masak ini. Kemudian abdi dalam sambil ngaji. Bayangkan, tapi 30 tahun. 30 tahun ini. Dia mengabdi sama Syekh Abu Yazid Ad-Dabbusi selama 30 tahun, dan dia tukang masaknya. Mal-artin alatin. Bayangkan 30 tahun. Tapi wala aku bin Usya'an, selama 30 tahun aku tidak pernah makan sesuatu dari yang aku masak. Kan kok masak ditangkul benih serongakan. Ayo mantap pakar Rizki bin Akmal. Ben satu lainnya ludes ini tak ustaz. Bayangkan, selama 30 tahun saya tukang masaknya guru. Dan selama 30 tahun juga aku tidak pernah mencicipi, tidak pernah makan dari masakan yang aku masak. Karena mengapa? Karena aku disuruh masak, bukan disuruh makan. Bayangkan, pantaslah setelah dia pulang jadi orang besar. Jangankan rakyat jelata, jangankan cuma aparat-aparat, bahkan presiden rajanya pada waktu itu yaitu menghormati Syekh atau Al-Imam Al-Qadhi Al-Imam Fakhruddin. Sebab apa? Sebab barokahnya guru. Makanya tidak akan pernah bahagia seorang santri. Makanya kata Sayyid Muhammad Alawi Maliki, aku tidak pernah melihat celaka seorang santri apabila punya hubungan erat sama gurunya. Tidak pernah aku melihat celaka. Dia selalu bahagia, ceria hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, aku tidak pernah menemukan orang sukses di dunia apabila dia sudah nentang sama gurunya, sudah bertolak belakang sama gurunya. Naudzubillah. Makanya semoga kita dapat barokahnya guru-guru kita, guru-guru yang mulai dari alif sampai guru-guru kita sampai sekarang, sampai kita mondok. Semoga kita dapat barokah dari guru-guru tersebut. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tuh kalau ke pondok enggak pernah kaki saya tuh kalau tidur ngadap kediaman beliau. Tidak pernah saya. Setelah saya pulang, kalau saya ke pondok, kaki saya itu tidak pernah menghadap ke kediaman Ki Sepuh, ke makam Ki Sepuh, ke kediaman Syekh Ahmad Barizi, ke kediaman Syekh Ahmad Barizi. Enggak pernah. Kaki saya itu terus saya mujurkan ke rumah Bu Amir. Sampai sekarang saya tidak pernah meludah, enggak pernah saya menghadap kediaman guru-guru. Kalau saya ke pondok itu. Sampai sekarang. Saya berharap ya barokah daripada guru. Enggak pernah memang saya. Tanya kalau tidak percaya.
Tanya ke ustadz-ustadz yang tahu sama saya di rembulan. Kalau yang di saat saya tidur, nggak pernah memang saya. Kaki saya tuh terus membujur ke rumah Bu Amir atau ke Haji Yasin. Nggak pernah. Kalau ke barat, ke Ghazali, Syekh Al-Ghazali. Itu. Kalau ke gereja, apa gereja? Selatan, utara itu ke makamnya Ki Sepuh. Kalau tidur di blok memang blok E itu saya. Kalau saya turun yang biasa blok E. Nah. Dan kalau agak ke timur itu kediamannya Ki Sepuh yang sekarang ditempati Ki Ufron. Monlau. Selatan agak ke timur itu kediaman Kiai Syekh Ahmad Barizi. Jadi nggak pernah saja. Jadi saya kalau kaki satu ke begini. Deji Sebubere, Deji itu kelurusnya namanya Bu Amir atau Haji Yasin sampai sekarang. Dan saya jarang meludah kalau ke pondok saya. Sampai sekarang saya jarang saya meludah. Dan kalau ke pondok saya masuk WC saya sikat itu WC itu. WC-nya tamu tuh saya berharap dapat barokah. Sampai sekarang WC itu saya sikat. Saya mandi, jadi saya sikat. Saya bersihkan. Kan kadang sampo tuh kocar kacir. Apa tuh airnya tuh apa? Licin. Saya sikat itu. Jadi agak lama. Jadi seorang santri itu dari mondok sampai keluar mondok harus dianggap sama gurunya. Sampai sekarang saya meludak, sulit saya. Kalau ke pondok tapi kalau ada di masih pondok, ya dia mau kalau dia masuk di dengan saya, kalau lagi tak naik sobon dengan kecil ke saya. Itu ada orangnya. Ya intinya kita berharap semoga dapat barokahnya guru. Kalau ustadz itu bisa rahmat, itu udah tahu tuh. Bisa tahu tetap walaupun saya pang-tapangan, tak kira saya tetap sokon saya ke Bu Amir. Rumah Bu Amir atau Haji Yasin sampai sekarang saya. Ya udah saya seperti ini. Jangan yang lambang barokah tahun lagi boleh dikirim oleh Allah. Naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita selalu mendoakan guru-guru kita, ngirim Fatihah sama guru-guru kita. Allah Sumaya jalu setelah itu dijadikan mereka yang menenggak minum-minuman keras fi wailin dalam neraka uwil. Wal wailu adapun neraka uwil ini namanya neraka. Fi wadin yaitu merupakan jurang min awjati jahannam dari jurang-jurang neraka jahanam. Jadi di neraka itu ada jurang lagi, udah ke bawah ada jurang lagi. Maksudnya jurang ketemu jurang. Umpama kamar ketemu ada kamar lagi. Nah, jadi di situ neraka jahanam itu ada jurang lagi. Yang dua alam. Min audi wal wailu adapun neraka wil wadinya itu merupakan satu jurang min audi. Kalau saya itu tidak sakit, kalau Syona Ghazali, Syona Ahmad Barizi itu pulang ke Madura, saya tidak beranjak dari bandara kecuali sekitar 1,5 jam baru saya pulang. Kecuali saya sakit, saya pernah tidak nunggu sakit saya udah. Ya mau pas pulang ke bandara, kan coba tanya tadi. Seingat saya sebelum beliau nerbang ke Kalimantan Barat, saya sudah standby di luar kota. Dari pertama saya pulang dari pondok sampai sekarang. Kalau tuh dia pulang, beliau kuper, saya tidak beranjak dari bandara kecuali kira-kira 1,5 jam dari penerbangan. Karena kan kalau jam 1,5 jam sampai ke Madura. 1 jam 40 lah gitu jam. 1 jam 40 dari saya gitu. Udah landing di Surabaya. Sampai sekarang saya, kecuali saya sakit.
Kalau boleh saya sakit. Nah, kalau boleh saya sakit. Sampai sekarang. Allah ya cuma belajar. Belajar saja dengan semampu kekuatan saya. Dengan cara memuliakan guru saya. Ya wong saya ini bukan orang alim, orang awam. Ya semampunya saya. Gitu saja. Wal wailu adapun neraka uil, wadin itu satu jurang min audiyati jahannam dari jurang-jurang neraka jahanam. Aruha adapun panasnya neraka uil syadidun itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Waqa'uha adapun dasarnya neraka uil ba'idun itu sangat jauh. Jadi neraka jahanam udah panasnya luar biasa, di neraka tersebut ada jurang. Jurang itulah neraka uil. Dasarnya dari jurang ke bawah itu dalamnya luar biasa. Kita melempar aja dari permukaan ke bawah dan melemparkan batu. Ini saya bukan membahas neraka uil ini. Neraka jahanam lah. Kan ini kalau neraka uil ada di jahanam tapi di dalamnya lagi. Dari permukaan dari neraka jahanam sampai ke dasar jahanam itu kalau kita lempar batu kira-kira 1000 tahun itu baru sampai ke dasar jahanam. Sedangkan di jahanam tersebut yaitu ada jurang. Ini yang dinamakan neraka uil. Dalamnya lebih dalam daripada yang tadi. Bayangkan. Tambah ngembeng orang. Ngembeng. Sedangkan ini api semua ini. Itu sudah pakai beberapa hati ya. Ekokos mesak. Allah. Wa qaruha adapun. Makanya kita kan udah tua. Jangan sampai kita asik di dunia ini. Celaka nanti kita. Kita jangan. Kalau usahakan dunia itu ketik-getir. Jangan pernah manis di saat kita semakin tua. Karena mengapa? Pintu-pintu gerbang kematian suratan dari Allah berbagai sudah banyak sama kita. Disurati oleh Allah. Yang pertama gigi kita sempurna agak kurang. Yang pertama rambut kita hitam legam sudah kurang dan sudah bertambah putih. Suratan dari Allah. Peringatan dari Allah. Yang pertama kita ngembun di luar rumah satu malam full tanpa masuk angin. Coba sekarang. Di pendopo aja kalau satu malam udah masuk angin. Ini kan suratan semua. Yang pertama kita duduk tidak sakit pinggang. Coba sekarang. Ini kan suratan juga dari Allah. Apakah kita mengerti dengan suratan satu persatu dari Allah atau tidak kita? Allah yang awalnya kita kencang terik wajah kita sekarang mungkin ada yang keriput atau berber apa Bang Gus? Yang pertama udah lembek itu kan suratan semua dari Allah. Pertama kita kalau jalannya kita kuat mungkin sekarang sudah mus-musan kelesuan kecapean itu suratan dari Allah yang artinya semakin tua sama dengan kita semakin dekat ke liang kubur. Pertanyaannya, siapkah kita? Allah waqa'uha adapun dasarnya neraka uil, ma'idun yaitu sangat jauh. Wasalasil adapun rantai-rantai ini di neraka uilnya. Wasalasil adapun rantai-rantai. Wal hayatu dan ular-ular di neraka uil. Wal aqaribu dan kelajengking di dalam neraka uil kasiratun sangat banyak di sana. Sangat banyak. Lebih banyak daripada neraka jahanam. Karena ini bagi kelas yang lebih kakap lagi. Dosanya yang lebih berat lagi ketimbang neraka jahanam. Allah wayabkuna fil wail dan langgeng. Tetap orang-orang penenggak minum-minum keras fil wail dan neraka uil. Megdara alfi amin kira-kira 1000 tahun lamanya. Pas kali 1000 tahun di neraka uil ini kira-kira. Karena kata kira-kira itu bisa lebih.
Bisa kurang. Kalau kurang berarti dispensasi dari Allah kalau dia tidak mati kafir. Ya kalau mati kafir jangan dibahas. Khaliduna fiha. Orang mati kafir itu selama-lamanya abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kita takutkan, takut matinya kita mati kafir. Semoga kita husnul khatimah ya Allah. Setelah orang masuk ke neraka wil, lamanya kira-kira 1000 tahun. Sedangkan satu hari di sana laksana 500 tahun di sini. Berarti tinggal kali 500 kali 1000. Tumayunadu setelah itu. Setelah itu manggil orang penenggak minuman keras dan sebangsanya minuman keras. Apa mereka yang memanggil saking tidak mampunya, ya Muhammad, hei Nabi Muhammad. Yasma'u sautahum, maka mendengar Nabi Muhammad sautahum kepada suara-suara mereka. Dan memanggil neraka. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Yasma'u sautahum, maka mendengar Nabi Muhammad kepada suara-suara mereka yang ada di neraka, mereka yang di neraka wil, mereka fayaqulu maka bersabda kanjeng Nabi, ya Rabbi, aduh Tuhanku. Fayaqulu maka berkata, di saat Rasulullah mendengar rintihan ataupun jeritan daripada umatnya di neraka, maka fayaqulu ya Rabbi, fayaqulu maka berkata, yaitu maka berkata mator. Fayaqulu maka adaku berkata, bersabda Rasulullah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sami'tu sauta rajuli min ummati, wahai Tuhanku, ya Allah, aku mendengar suara seorang laki-laki ataupun perempuan min ummati, dari umatku, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, saya mendengar umatku yang ada di suara yang menjerit-jerit memanggilku, ya Allah, yang memanggil hamba, ya Allah, mereka sekarang ada di neraka uhil, ya Allah. Apa kata Allah? Fayaqulullah ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, hada sautur rajuli alladhi yashrabul khamra fid dunya wa mata wa huwa sakranu yub'atsu ilal mahsyar wa huwa sakran. Di saat Rasulullah menghadap kepada Allah, tormator kepada Allah, mau munajat kepada Allah, bersabda kepada Allah, memohon, ya Allah, saya mendengar umatku, suara umatku, ya Allah, laki-laki dari umatku ataupun perempuan dari umatku, ya Allah, mereka memanggil-manggilku. Apa kata Allah? Allah berfirman, hada sautur rajul, ini merupakan suara seorang laki-laki, alladzi yashrabul khamra, mereka sewaktu di dunia Muhammad dia minum minuman keras, dia makan makanan keras, dia makan makanan yang dilarang oleh Muhammad, dia minum minuman keras di dunia, satu dunia Muhammad. Wa mata, dan setelah itu dia tidak bertobat, wa mata, dan mati orang tersebut. Bahwa adapun orang sakrano, yaitu mabuk, yub'atsu ilal mahsyar, itu Muhammad, betul umatmu Muhammad, dia seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum sempat bertobat, dia suka mabuk-mabukan dan dia mati belum bertobat kepada Muhammad. Wa sakron, dia mati dalam posisi menenggak minuman keras. Wa yub'atsu ilal mahsyar, maka dibangkitkan laki-laki dalam mahsyar, dibawa kepada mahsyar. Bahwa adapun laki-laki sakranu, yaitu mabuk. Jadi orang-orang pemabuk jika tidak bertobat kepada Allah, dia matinya posisi mabuk, ataupun dia matinya belum bertobat kepada Allah, di saat dia bangkit dari alam kubur pada hari kiamat, dia posisi mabuk. Tapi mabuknya bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Digirilah ke padang mahsyar pada waktu itu. Di saat Allah berfirman seperti itu, apa kata Rasulullah? Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi,
Aduh Tuhanku, ya Allah, akhriju minan nar. Akhriju, hamba mohon ya Allah, keluarkan itu ya Allah, keluarkan orang tersebut, keluarkan umatku, keluarkan laki-laki itu ya Allah, ataupun perempuan itu ya Allah, yang manggil-manggil hamba ya Allah, keluarkan hamba mohon ya Allah, minan nar, dari api neraka, bisyafaati, sebab pertolonganku ya Allah, hamba mohon ya Allah. Nah, ini syafaat. Layak kau di satu Rasulullah mohon kepada Allah menolong, yaitu bentuk syafaat. Kalau yabqa khalidan finnar, maka tidak akan langgeng mereka di neraka, tidak akan langgeng. Setelah itu diberi syafaat. Kalau kamu memang minta kepada seperti itu Muhammad, maka setelah itu diangkatlah orang penenggak minuman keras. Ini dengan catatan matinya masih membawa Islam dan iman. Jadi Rasulullah sangat peduli, walaupun di dunia, jangankan di akhirat, di dunia Rasulullah peduli sama kita. Makanya dalam sebuah kitab tidak akan pernah tidak ada satupun yang menimpa sama umatnya, ataupun duri menimpa pada umatnya, melainkan Rasulullah juga merasa kesakitan. Jadi kita diurus oleh Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Bayangkan, ini orang yang durhaka kepada Allah, orang yang nentang Allah, yaitu orang yang durhaka kepada Rasulullah, tidak ikut perintahnya dan Rasulullah, masih diberi syafaat, ditolong oleh Rasulullah sampai sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tersebut masih untung, walaupun harus mampir dikarenakan banyaknya dosa, tumpukan dosa. Kalau orang tersebut, kalau kita yaitu masih diakui umat kajian Nabi Muhammad SAW, makanya semoga kita diridhoi oleh Allah dunia akhirat, diakui hambanya Allah dunia akhirat. Semoga kita diakui umatnya Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Semoga kita diakui para santrinya aulia syuhada soleh dari dunia sampai akhirat. Semoga kita diakui santrinya bagi guru-guru kita semua dunia akhirat. Semoga kita diakui anak bagi orang tua kita dari dunia sampai akhirat. Semoga kita semoga kita husnul khatimah, punya umur yang barakah. Semoga muslimin muslimat di barat, di timur, di selatan, di utara yang sakit semoga sembuh, taat kepada Allah Ta'ala sama baginda Rasul. Dan begitu juga kita yang punya dosa sama Allah, kita yang punya dosa sama Rasulullah, kita yang punya dosa sama guru-guru kita, aulia syuhada orang tua kita, sengaja ataupun tidak, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan begitu juga kita yang punya dosa sama makhluk Allah, makhluk yang bisa yang nampak ataupun tidak nampak, sengaja ataupun tidak, semoga dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Begitu juga mereka-mereka yang punya dosa sama kita, sengaja ataupun tidak, semoga barokahnya Yasin, barokahnya majlis ilmu, barokahnya ilmu, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita matinya husnul khotimah, semoga dosa-dosa kita dileburkan oleh Allah, barokahnya maulid, barokahnya Rasulullah, barokahnya para aulia-aulianya Allah, guru dan tua. Dan begitu juga semoga anak istri kita dijaga oleh Allah, diberikan barokah oleh Allah, semoga kita mempunyai keturunan salihin solat sampai hari kiamat. Semoga pondok Rodotul Thalibin ini pondok yang barokah manfaat sampai hari kiamat. Orang-orang yang ambil faedah bersama saya, walaupun satu huruf, walaupun satu kalimat, semoga barokah manfaat kepada anak istri keturunannya sampai hari kiamat. Dan semoga kita dijauhkan dari bala-bala, musibah-musibah, dari musibah-musibah. Semoga kita syahid zahir batin. Orang-orang yang minta doa sama kita semoga terkabul hajat-hajatnya, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga semoga titipan dari Allah apapun bentuknya, semoga nanti bisa kita mati dari kiamat dilepaskan dari hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan oleh baginda Rasul sama baginda Rasul dunia akhirat. Semoga kita dikumpulkan dengan wali-wali, guru-guru kita, orang-orang tua kita di dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga matinya kita husnul khotimah, husnul khotimah. Semoga kita semakin sepuh, semakin tua, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik hidayah lahir batin oleh Allah. Semoga kita dipandang oleh Allah dan baginda Rasul dengan pandangan yang ridho. Semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah.
Dan yang terakhir, semoga guru kita yang masih ada diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, terkabul hajat-hajatnya, dipermudah segala urusannya. Guru kita yang telah menghadap kepada Allah, semoga diangkat derajatnya di dalam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang tua kita yang telah menghadap kepada Allah, semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya dalam barzakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang masih ada di semoga diberikan umur yang barokah, umur yang panjang, terkabul hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga semoga kita sudah selamat dunia akhirat. Ya hadinya wa likulli hadiyatin sholati din wa dunya wal akhirah. Semoga kita didekatkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang membuat kita dekat kepada Allah, membuat kita cinta kepada Allah dan Rasulullah dan orang mulia.